Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam hadirat Tuhan bagi kita sekalian. Pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, saya mengundang kita sekalian mengikuti ibadah dengan rasa hormat kepada Tuhan selayaknya kita beribadah di gereja. Sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu teduh sejenak. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Siapakah kita hingga Tuhan begitu kasih? Apapun yang kita minta, yang kita pikirkan telah disediakan bagi kita oleh Tuhan. Dengan apakah kita membalas kasih setia Tuhan? Mari kita naikkan pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari berkatmu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain? Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Jemaat, kami persilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kasih-Mu berlimpah dan tercurah atas kami. Engkau tak pernah pandang kebaikan maupun keburukan kami, tapi Engkau selalu berlimpah kasih setia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di saat kami jatuh, di saat kami salah langkah, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya Engkau Raja yang bertahta atas kami sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kami melakukan dosa. Kami sering meragukan Engkau Tuhan, terutama di saat-saat ini, saat kami menghadapi wabah yang mematikan ini. Ampunkan kami Tuhan, dan ingatkan kami akan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tuntun kami Tuhan, supaya hari-hari kami hanya menaikkan pujian bagi Engkau. Pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami, berkati para pelayan-Mu, serta hamba-Mu Ibu Pendeta Maria Magdalena, yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, agar melalui firman ini nama-Mu boleh ditinggikan. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Kembali kita angkat pujian, Hai Orang yang Diampunkan. Nyanyian rohani nomor 35. Anugerah
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan responsoria yang diambil dari Mazmur 45 ayat 10 sampai dengan 18. Kita akan baca secara bergantian dan pada ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Mazmur 45 ayat 10 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu, dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Putri Trius datang dengan pemberian-pemberian, orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan pakaian bersulam berwarna-warna dibawa kepada raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakin teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhur hendaknya diganti oleh anak-anakmu. Nanti engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Bersama-sama, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Gloria Patri. Bersama-sama dengan seluruh orang di segala tempat dan abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan khotbah, dilanjutkan dengan doa syafaat, tapi sebelumnya kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Kita katakan sekali lagi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Demikianlah pujian kita dan biarlah ini pengakuan kita di hadapannya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kami bersyukur Bapa di sorga. 3 minggu kami boleh lalui di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kembali kami menikmati akan kebaikan Tuhan. Kami menikmati akan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat beribadah, kami dapat menaikkan puji-pujian kami dapat mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini sebentar kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus tolong kami, untuk kami dapat memberikan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Tutup bungkus pemberitaan firman-Mu pada pagi ini, dan setiap kami yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Hanya nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan yang ke-7. Dan pada minggu pagi hari ini kita bersama-sama mau belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 26. Ya, Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 26. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan kita membacanya. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Jemaat Tuhan dan Bapak Ibu dapat menyimaknya pada Alkitab masing-masing di rumah. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar ya, bahwa kehidupan seorang Kristen itu bukan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ya, bukan hanya sebagai orang Kristen yang punya agama. Di dalam KTP-nya tercatat agamanya Kristen, sudah cukup. Bukan, ya. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan, ya, kehidupan kekristenan itu identik dengan murid, ya. Jadi apa yang dilakukan guru itu pun akan diikuti oleh murid-muridnya, ya, seperti itu. Nah, kalau kita mendengar kata murid, apa yang ada di dalam benak kita? Pasti ketika kita mendengar kata murid, yang ada di dalam benak kita adalah seseorang yang mau belajar, ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dan kita mau belajar kepada guru kita, guru agung kita, ya. Siapa guru agung kita? Kita semua bisa menjawabnya dengan tepat dan benar. Yesus. Nah, ketika kita berbicara bahwa Yesus guru kita, maka kita pun mengikuti teladannya. Dan ketika ini di dalam kehidupan pelayanan Yesus, ya, selama 3,5 tahun kita sudah sering membaca, ya, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, ya, bahwa ketika dia melayani di muka bumi ini, walaupun temponya, waktunya hanya singkat, tetapi dia melakukan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin. Ya. Dan di dalam pelayanan Yesus tidak semuanya lancar-lancar saja. Yesus pun mengalami apa yang namanya ditolak. Yesus mengalami apa yang namanya dicurigai, ya, dan masih banyak hal-hal lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat bahwa pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema, mengikut Tuhan berarti menanggung salib. Mengikut Tuhan berarti menanggung salib. Kenapa tema ini saya angkat? Karena mari kita melihat dari apa yang dikatakannya kepada mereka semua. Mereka semua ini murid-muridnya, ya. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Perhatikan kata-kata ini. Setiap hari dan mengikut aku. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sekalian, mari kita melihat apa arti kata menyangkal dirinya. Apa arti daripada apa yang dimaksud dengan kata menyangkal dirinya ini? Ya. Yang dimaksud di sini adalah bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita menerima Dia dan mengundang Dia masuk di dalam kehidupan kita, pada saat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi pengikutnya. Ya, kita menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian kita terus dibawa untuk belajar mengenal siapa Dia. Untuk mengenal bagaimana hatinya, untuk mengenal pikirannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berbicara menyangkal diri ini berarti bahwa ketika kita sudah menerima Dia, kita tidak boleh lagi lebih mengutamakan kepentingan pribadi kita.
Kita tidak bisa lagi hidup sesuka-suka kita. Tidak bisa lagi kita berlaku seperti yang saya mau. Karena ketika kita mengikut Yesus, ada syaratnya, menyangkal diri. Menyangkal diri ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempunyai pengertian bahwa segala keinginan kita, bahwa segala kepikiran kita taruh di dalam kehendak Allah. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus berdoa. Ya, ketika Yesus berdoa, dia selalu mengatakan begini, jadilah kehendakmu. Yesus tidak berkata di dalam doanya, jadilah kehendakku. Ini artinya menyangkal diri. Ya, menyangkal diri di dalam kehidupan iman kekristenan adalah kita menaruh segala keinginan kita, segala rencana kita, segala pikiran kita, segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita taruh kepada kehendak Allah. Bukan kehendak Allah yang menyelaraskan dengan keinginan kita, bukan. Tetapi kita yang menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Ketika kehendak kita atau keinginan kita bertentangan dengan kehendak Allah, maukah kita dengan sukacita, dengan rela hati, dengan keikhlasan, kita tidak melakukan keinginan kita, tapi kita melakukan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyangkal diri ini artinya di dalam kehidupan kita bukan lagi kehendakku yang menjadi fokus utama. Tetapi ketika kita mengikut Yesus, ketika kita menyangkal diri, maka kehendak Dia, kehendak Bapa menjadi tujuanku, menjadi fokusku, ya, menjadi pusat daripada kehendakku juga. Kehendak Bapa menjadi kehendakku juga. Itu yang dimaksud dengan menyangkal diri. Satu contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika kita merencanakan sesuatu di dalam kehidupan kita, pernahkah kita bertanya kepada Bapa, kita berkata begini, Bapa, aku mau melakukan ini. Atau katakan, Bapak, aku mau jurusan ini, aku mau pilih sekolah, tapi aku pengennya psikologi. Kira-kira gimana Bapak? Apa kehendakmu untuk aku? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Atau kita akan berkata, Tuhan, ini kehendakku, aku mau punya keinginan, aku punya kerinduan, aku sekolah di sini, aku jurusan ini karena cita-citaku ini. Tuhan berkati ya, Bapak berkati ya, Bapak setujui ya. Itu namanya bukan menyangkal diri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya. Ketika kita berkata menyangkal diri, artinya ketika kita mempunyai keinginan, tanyakan dulu kepada Bapa di sorga. Ya. Kita bisa berkata, Pak, Bapak setuju enggak dengan ini? Aku punya kerinduan ini, aku punya rencana ini Bapak. Bapak setuju enggak sama kemauanku ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapa kita yang di sorga itu menjawab, ya, menjawab. Dan ketika Dia menjawab, begitu indahnya, begitu indah ketika kita mau menaruh keinginan kita, menanyakan segala rancangan kita kepada Dia. Inilah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya kita menaruh kehendak kita di bawah kehendak Allah. Menyangkal diri artinya kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Bukan kita memaksakan Allah menyetujui rencana dan keinginan kita, bukan. Tapi ketika kita punya keinginan, kemudian itu Bapa menjawab, Allah menjawab
bukan itu rencanaku, bukan itu keinginanku. Bisakah kita dengan senang hati kita berkata, ya Bapa, karena ini bukan kehendak-Mu, aku terima dan aku lakukan kehendak-Mu. Kita belajar kemarin tentang keberadaan Abraham. Ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, dia enggak nanya, dia enggak bertanya, kok enggak nanya mauku sih? Enggak, dia enggak nanya itu. Tapi ketika dia mendapatkan firman Allah, ketika dia mendengar Allah berkata, ambil anakmu, persembahkan dia sebagai korban bakaran. Abraham melakukannya. Dengan kepatuhan, dengan ketaatan, dia menurut apa yang firman Tuhan katakan kepada dia. Inilah arti dari menyangkal diri. Ya. Kalau secara manusia, mungkin Abraham bisa berkata, Tuhan enggak tahu ya, aku sudah nunggu lama-lama. Baru kau minta lagi. Bisa. Tetapi Abraham melakukan. Ya. Dia mengikuti apa yang Allah kehendaki. Itu pada zaman Abraham. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, benang merahnya masih sama. Adalah kita menaruh keinginan kehendak kita kepada kehendak Allah. Ketika Allah menyatakan kehendaknya, mungkin jauh berbeda daripada yang kita harapkan. Mungkin jauh daripada apa yang kita inginkan. Maka ketika kita mengingat bahwa aku harus menyangkal diri untuk mengikut Dia, maka kita mau melakukan itu dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Ya. Satu saat saya mempunyai satu keinginan, ya. Saya mempunyai keinginan. Keinginan saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Saya berkata saya berdoa, saya bilang gini, Tuhan, aku pengen kalau Tuhan izinkan aku melayani. Ini waktu saya di STT ya. Biasa kalau anak baru lulus atau baru namanya anak-anak di kampus itu kan semangatnya masih membara. Jadi waktu itu saya berkata begini di dalam doa saya, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, biarlah aku melayani di satu kota. Ya, aku mau melayani di daerah pedalaman. Kalau Tuhan berkehendak, biar ini Tuhan. Aku mau melayani di gereja ini. Ya. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, selama saya studi, saya gumuli itu, saya doakan itu. Dan pada akhirnya ketika Allah menjawab, ya, pada awalnya saya berkata begini, Tuhan, aku gak berdoa untuk hal yang ini. Aku gak berdoa untuk seperti ini Tuhan. Tapi kemudian satu titik saya menyadari, ya, bahwa ketika saya percaya dan saya menyerahkan diri sebagai seorang hamba Tuhan, maka hidup kita bukan lagi milik kita, tapi milik Dia, Tuhan. Dan ketika itu akhirnya saya mengikuti, ya, saya mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya katakan di dalam doa saya katakan, saya masih ingat betul sampai hari ini. Saya katakan begini, Tuhan, Engkau yang pilih aku, Engkau yang panggil aku, maka sekarang kemana Kau mau? Ya sudah, aku jalan. Dan sejak hari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya berjalan di dalam pelayanan dengan segala dinamikanya. Dan kemudian ketika saya perjalanan waktu, ya, dan saya kembali lagi menoleh, saya bersyukur. Saya berkata begini di dalam doa saya, Tuhan terima kasih, Tuhan tidak menjawab
dan Tuhan tidak lakukan seperti yang aku mau. Karena ketika itu saya menyadari, kalau Tuhan menjawab, ini pemikiran saya. Kalau Tuhan menjawab seperti yang saya mau, seperti doa saya pada saat saya di STT, tidak akan ada pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman iman yang saya temui. Kenapa? Semuanya sudah tersedia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena semuanya saya sudah kenal. Saya sudah dikenal. Semua sudah tersedia, sudah enak. Tapi ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, saya baru menyadari Tuhan mau bawa saya lebih mengenal Dia secara pribadi. Dan sampai hari ini saya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan baik bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menyangkal diri, artinya kehendak Dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi kehendak orang di sekitar kita, tapi kehendak Dia. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, ya, ia harus menyangkal dirinya, kemudian perhatikan, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya sudah sering baca ayat ini. Ya. Karena ketika di STT pun kami punya kewajiban untuk harus membaca Alkitab. Tetapi ketika saya membaca ayat ini, saya merasa ditegur, saya merasa diingatkan dengan kata-kata memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Oh, ketika saya melihat dan membaca ini, tersentak hati saya kemudian bertanya kepada di dalam saat teduh saya berkata begini, Tuhan, apakah aku setiap hari ini sudah memikul salib? Bapak, apakah aku setiap hari aku sudah memikul salib dan mengikut Engkau? Oh, itu langsung seperti film tergambar semua di dalam pikiran saya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memikul salib ini bukan berbicara bahwa kita harus hidup miskin, bukan. Bahwa kita harus hidup di dalam kesakitan, bukan. Ya, bukan. Kalau kita diizinkan Tuhan untuk sakit, puji Tuhan, ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami apa yang namanya kekurangan, ya, itu mengingatkan kita bahwa kita manusia yang terbatas, yang tidak bisa berdiri dengan tegaknya tanpa Allah, tanpa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, memikul salib ini artinya adalah kita menderita, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena kita mengikut Dia. Karena kita menjadi pengikut Kristus, ya. Sebagai akibat kepercayaan kita, sebagai ketaatan kita, orang mungkin membenci kita, salah mengerti kita. Itu yang dimaksud memikul salib. Ya, bukan memikul salib itu artinya kita menderita karena kesalahan kita, kita menderita karena kebodohan kita, itu kita memikul salib. Bukan. Ya, bukan itu. Memikul salib artinya adalah kita mengalami satu hal yang tidak enak, atau kita bisa dikatakan kita mengalami satu penderitaan karena keyakinan kita, karena kepercayaan kita, karena konsekuensi ketaatan kita kepada Allah. Itu memikul salib. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dua hal ini tidak bisa dipisahkan daripada para pengikut Kristus. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan para pengikut Kristus. Tidak bisa dipisahkan dari kehidupan para murid Kristus.
Kalau kita mengaku diri murid, maka kita mau meneladani guru kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama kembali diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Yesus, ada syarat yang kita harus lakukan. Menyangkal diri, menaruh keinginan kita di bawah kehendak Allah, menjadikan kehendak Allah adalah kehendak kita. Ketika kehendak Allah itu berbeda dengan kehendak kita, beranikah kita, relakah kita, ikhlaskah kita menyingkirkan keinginan kita dan melakukan kehendak Allah? Itu arti menyangkal diri. Yang kedua mengenai salib. Artinya penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami karena ketaatan dan karena kepercayaan kita kepada Dia. Satu contoh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau kita sakit, ya, karena kita makannya sembarangan, serampangan, itu namanya bukan karena salib, bukan karena ketaatan, tidak. Karena memang kita rakus. Tetapi yang dimaksud adalah karena ketaatan kita. Kita mungkin dikucilkan. Karena keyakinan kita, kepercayaan kita, karena iman kita kepada Dia, kita diasingkan. Atau tidak terlalu dihiraukan. Itu yang dimaksud. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga kembali diingatkan, kita dikuatkan bahwa semuanya itu bukan hanya terjadi pada zaman kita, tapi pada waktu-waktu yang lalu juga. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan begini, ayat yang ke-25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kita melihat di dalam kehidupan sekitar kita, ada berapa banyak orang yang terkenal luar biasa, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Dia tenar, dia terkenal, dia kaya, dia punya segala sesuatunya, tetapi kehidupannya tidak bahagia. Itu yang dimaksud. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini, ya, bahwa setiap orang yang mengorbankan atau meninggalkan kesenangan dunianya dan mau mengikut Tuhan, orang ini akan menjadi bahagia. Tetapi siapapun yang mengejar kesenangan dunia, belum tentu kebahagiaan, damai, sejahtera menyertainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai pengikut Kristus, sebagai murid, ada hal yang harus kita lakukan. Ya, kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib. Dan bukan lagi mengejar kesenangan-kesenangan dunia. Ya, tetapi fokus hidup kita, kehendak Allah. Dan di dalam segala apa yang kita mau kerjakan dan lakukan, tanyakan kepada Dia, Bapa kita. Ketika kita bangun pagi, tanyakan kepada Dia, ya, Bapa, apa yang Engkau mau aku lakukan? Dan ketika kita mau tidur, tanyakan kepada Dia, Bapa, apakah hari ini aku sudah menyenangkan-Mu? Ketika kita sering menanyakan itu Bapak Ibu, dan ketika kita mencari wajah-Nya dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, kita akan menjumpai Dia. Karena Dia Bapa yang hidup, Allah yang hidup,
Allah yang menjawab akan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin tangguh di dalam kehidupan iman. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang sedikit-sedikit mengasihani diri, sedikit-sedikit minta diperhatikan. Tidak. Tapi biarlah kita boleh hidup di tengah-tengah dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Melalui kebenaran firman-Nya kita diingatkan. Biarlah melalui kebenaran firman ini kita juga belajar. Kita mengoreksi kehidupan kita. Selagi ada waktu yang Tuhan percayakan, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Tuhan memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tolonglah kami, untuk kami di dalam kehidupan kekristenan kami, di dalam kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan kami bukan lagi milik kami, tetapi kehidupan kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Seperti Yesus, Tuhan dan Guru Agung kami, Dia melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk keberadaan daripada bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah bangsa dan negara kami, pulihkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Untuk daerah-daerah yang masih pada zona merah, kami memohon Tuhan tolong agar tidak muncul lagi kasus-kasus baru daripada COVID-19. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka-mereka yang sudah dinyatakan positif ataupun reaktif, mereka boleh Tuhan dipulihkan, mereka boleh sembuh daripada sakit penyakit ini. Kami berdoa Tuhan Yesus tolong, agar ada kesadaran di tengah-tengah masyarakat bangsa kami untuk menjaga akan kesehatan dan tertib Tuhan, mentaati peraturan di dalam keseharian, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kami berdoa Tuhan tolong, berkati pemerintahan bangsa kami dari presiden, wakil presiden sampai kepada aparat yang terendah. Tuhan tolong, berkati mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan bijaksana daripada-Mu ya Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa untuk para TNI, Polri yang bertugas menjaga keamanan stabilitas nasional bangsa kami. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa di dalam mereka menjalankan tugas panggilan negara. Bahkan kadang mereka harus meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka harus berjauhan dari orang tua, istri, anak. Tuhan berkati. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, berkati akan setiap gereja-gereja Tuhan yang sampai hari ini belum bisa beribadah secara tatap muka. Tuhan tolong, kerinduan hati umat-Mu untuk bisa berkumpul bersama memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ya Bapa Sorgawi, agar pada minggu-minggu yang akan datang, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, yang belum beribadah secara tatap muka, mereka dapat melakukannya Tuhan, di dalam suasana kondusif dan aman. Kami berdoa Tuhan tolong, untuk kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat Tuhan di dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Berkati iman kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, biarlah kami boleh menggunakan waktu-waktu kami semakin berbenah diri di dalam menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan tolong berkati kehidupan rumah tangga daripada setiap anak-anak-Mu. Hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, kakak beradik. Tuhan berkati agar setiap rumah tangga Kristen boleh dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Berkati setiap pribadi-pribadi yang ada di dalam rumah tangga Kristen untuk mengambil bagian secara aktif menciptakan Tuhan
suasana yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kami juga berdoa, berkati ya Bapa Sorgawi untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang pada minggu-minggu ini mereka berulang tahun. Tuhan tolong, kami bersyukur, berterima kasih untuk usia daripada mereka yang Tuhan tambahkan, usia pernikahan yang mereka boleh lalui. Berkati ya Bapa Sorgawi di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami memohon Tuhan tolong kami, agar ketika kami mempunyai satu keinginan hati, ketika kami mempunyai rencana, kami boleh terlebih dahulu bertanya kepadamu ya Bapa Sorgawi. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan konferensi distrik dan juga konferensi tahunan gereja kami. Kiranya Tuhan menolong di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini ya Bapa Sorgawi. Tolonglah Bapa untuk persiapan daripada konferensi distrik dan konferensi tahunan gereja dapat berjalan di dalam tuntunan kasih Tuhan, di dalam pertolongan-Mu Bapa, sehingga pada hari hanya nanti semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah melalui konferensi distrik dan juga konferensi tahunan gereja yang akan dilakukan, sungguh-sungguh menjadi saluran berkat, saluran anugerah Allah bagi gereja kami semakin berbenah diri dan juga semakin maksimal di dalam melayani Engkau dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seru doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita responi firman Tuhan dan kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja yang tertera pada layar atau dapat diserahkan ke gereja. Nats persembahan kita diambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Kebenaran-Mu menguatkan kami. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan sebagian dari apa yang bisa kami persembahkan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, dan juga bagi kami yang belum dapat memberi, Engkau akan mencukupkan sehingga kami boleh hidup tak berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian dari nyanyian rohani nomor 37, Dulu Ku Mau Berkat. Dulu
Dulu pelita kan gelap, kini jadi terang. Dulu tunggu mati, kini tunggu. Segala yang ku milih dalam Tuhanku, tinggikanlah Yesus, puji-Mu selalu. Semua dalam Kristus, Tuhan milikku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, doa yang diajarkan Bapa kita, doa Bapa kami, kemudian dilanjutkan dengan doksologi dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kita, dan biarlah kita mau belajar taat kepada Dia. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dan Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak Ibu nanti bisa mengikuti pengumuman-pengumuman tentang apa yang kita mau kerjakan dan kemudian kegiatan-kegiatan walaupun belum tatap muka. Bapak Ibu dapat melihat pengumuman tersebut melalui WhatsApp grup jemaat. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.